Assalamualaikum. Salam sehat, tetap jaga prokes, salam budi luhur. Sekarang kita ketemu lagi dengan rancangan dokumen usulan untuk materi yang berikutnya. Jadi setelah kita mendesain activity dia, kita menganalisa dengan membuat activity diagram, kita merancang dengan membuat use case diagram, kita mengimplementasikannya dengan menggunakan kelas diagram. Sekarang yang berikutnya kita merancang dokumen usulannya. Nah, di dalam merancang dokumen usulan ini biasanya dia dibuat berdasarkan dibuat berdasarkan use case diagramnya. Jadi di dalam rancangan itu ada yang namanya rancangan output sistem yang baru, ya. Jadi di sini merupakan keluaran, ya, keluaran dari sistem yang baru itu apa, ya. Jadi yang namanya output ini bisa di print hasilnya dengan berupa kertas, tapi hanya di layar saja yang berupa video atau hanya bisa dilihat di monitor saja. Nah, biasanya output ini dihasilkan dari proses cetak yang ada di dalam use case diagramnya. Nah, kemudian langkah-langkah untuk mendesain output itu bisa dilihat di sini, menentukan kebutuhannya. Ya, biasanya kebutuhan output ini bisa dilihat dari dokumen yang ada sekarang dan diagram IR atau kelas diagramnya yang sudah dirancang. Nah, kemudian yang berikutnya menentukan parameter dari output ini, ya, tipenya, ya. Jadi tipe dari output itu misalnya dari formatnya, media yang digunakan, alat outputnya, jumlah tembusannya, dan distribusinya. Jadi kalau kita melihat garis besarnya yang namanya rancangan dokumen usulan untuk keluaran, ya, dari parameter dari outputnya itu bisa dilihat di sini. Ya, jadi dia dimulai dengan nama keluaran. Nama keluaran ini berarti disesuaikan dengan dokumen yang akan dihasilkan itu apa. Di sini contohnya surat jalan. Ya. Kemudian fungsi menggambarkan fungsi dari keluaran itu sendiri. Apa fungsi dari surat jalannya? Ya. Kemudian yang berikutnya media. Media yang di sini surat jalan otomatis akan dibawa oleh supir, berarti dokumen keluaran yang kita usulkan sebaiknya media yang dihasilkan dengan menggunakan kertas, jangan monitor atau video. Nah, kemudian distribusi surat jalan, nah, bisa kita lihat distribusinya biasanya dia terdiri dari beberapa rangkap. Yang pertama untuk pelanggan, kemudian yang berikutnya untuk arsip. Jadi di sini rangkapnya pasti 2, ya, karena dia sesuai dengan distribusinya. Nah, kemudian frekuensinya di sini setiap ada pengiriman barang, ya, setiap barang dikirim berarti dia membutuhkan surat jalan. Nah, kemudian volume di sini, ya, berapa banyak, ya, keluaran untuk surat jalannya itu dihasilkan, apakah dia per hari, per minggu, per bulan, ya. Kalau dia per hari berarti berapa banyak dalam satu harinya. Kalau dia per minggu berarti berapa banyak dalam satu minggunya. Kalau dia per bulan berarti berapa banyak dalam satu bulannya. Nah, kemudian format di sini biasanya digunakan untuk format yang terdapat di dalam skripsi yang dibuat oleh mahasiswa, yang biasanya ada di dalam lampiran C untuk rancangan dokumen keluaran sistem usulan. Formatnya diletakkan di C. Nah, kemudian yang berikutnya, selain rancangan output, kita juga harus membuat yang namanya rancangan input sistem yang baru. Nah, input ini berarti tergantung alat input yang digunakan, ya, data capture, ya, berarti di sini mencatat kejadian, ya, ke dalam dokumen-dokumen, ya, misalnya di sini bukti transaksi. Kemudian yang berikutnya ada data preparation, ya, mengubah data, ya, sehingga apa yang diinput itu dibaca oleh mesin, ya. Kemudian yang berikutnya data entry, proses membacakan atau menginput data ke komputer. Langkah-langkah untuk mendesain input itu sendiri, menentukan kebutuhan input dari sistem baru. Nah, biasanya sama, input yang didesain ini dari use case diagram. Setiap yang di entry di dalam use case diagramnya berarti dia akan menjadi rancangan input untuk sistem yang barunya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk menentukan parameternya, dia tidak jauh berbeda, ya, mulai dari bentuknya, sumbernya, alat inputnya, jumlah, sampai ke volume inputnya. Jadi kalau kita bisa melihat, ya, yang namanya rancangan dokumen masukan itu garis besar untuk formatnya tidak jauh berbeda dengan rancangan dokumen keluaran sistem, ya, mulai dari nama masukan sampai keterangan, ya. Kemudian di sini nama masukannya misalnya yang di entry adalah data pelanggan, ya, berarti nama masukannya di sini data pelanggan. Sumber
karena di sini data pelanggan berarti ya di sini sumbernya pelanggan. Fungsinya berarti untuk data pelanggan yang baru. Kemudian medianya, kalau sekarang kebanyakan yang namanya data pelanggan ini, apalagi kalau kita sudah membahas yang namanya e-commerce. Ya, e-commerce itu biasanya yang namanya pelanggan itu daftar sendiri, ya, kemudian dia input sendiri, ya, kemudian dia menyimpannya sendiri. Jadi biasanya media yang digunakan itu sekarang jarang sekali yang namanya kertas, kecuali dia masih menggunakan sistem penjualan yang desktop, ya, artinya pelanggannya datang ke tempatnya. Tapi sekarang jarang, kebanyakan yang namanya sistem penjualan itu sudah menggunakan sistem penjualan online atau e-commerce. Jadi medianya di sini kebanyakan sudah menggunakan yang namanya medianya monitor atau website. Rangkapnya, kalau seandainya dia menggunakan monitor atau seandainya website, berarti tidak ada rangkapannya, rangkapannya strip. Tapi kalau dia masih menggunakan sistem penjualan yang desktop, ya berarti rangkapannya satu lembar. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya frekuensi. Di sini pasti setiap ada pelanggan baru, pasti akan ada pertambahan. Volumenya yang namanya pelanggan itu belum tentu setiap hari ada, ya belum tentu setiap minggu ada. Jadi volumenya di sini sebaiknya dibuatnya per bulan. Karena bisa jadi dalam satu bulan ada yang namanya pelanggan yang baru. Di sini pun hanya 2. Nah, kemudian format yang ada di sini, kalau seandainya tadi dokumen outputnya ada di C, untuk skripsi mahasiswanya, kemudian untuk lampiran D ini berarti untuk dokumen masukannya. Itu untuk rancangan output dan rancangan input yang dibuat untuk sistem yang baru, yang dibuat berdasarkan rancangan layar, berdasarkan use case diagramnya. Apa saja yang di entry, kemudian apa saja yang dicetak, itu akan menjadi kebutuhan rancangan output dan rancangan inputnya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita melihat rancangan output yang dan rancangan input untuk sistem yang baru, biasanya dia tidak jauh berbeda dengan rancangan output dan rancangan input yang ada di analisa sistem yang berjalan. Tapi biasanya yang namanya rancangan output dan input di sistem berjalan itu tidak harus sama persis dan tidak harus sama, harus ada di rancangan output dan rancangan input sistem yang barunya. Tapi rancangan output dan rancangan input untuk sistem yang barunya dia memilih sistem yang hanya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari mana melihatnya? Itu semuanya dilihat berdasarkan use case diagramnya. Baiklah, untuk rancangan output dan rancangan input sistem yang baru, materinya cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi nanti untuk rancangan layar. Jangan lupa tetap prokesnya, tetap jaga imunnya, karena sehat itu mahal. Ya, oke, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budi luhur.